Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taufik dan khair yang saya hormati anak-anak sekalian, para alumni, putra dan putri yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan, dalam ridho, dalam rahmat, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, apapun kondisi kita dan apapun keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu bukan hanya sehat tapi juga dalam keadaan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa anak kelas 6 sekarang angkatan 5 bulan Maret ini sudah ujian akhir, dan bulan Mei kalau seperti jadwal bulan Mei insya Allah sama dengan tahun lalu, tanggal 14 Mei juga sudah Hafatul Wada. Artinya satu persatu yang dididik di sini sudah menyelesaikan tugasnya selama 6 tahun. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Yang namanya kehidupan itu terus terang saja tujuan itu ya, yang namanya masa depan itu bukan pilihan tapi tujuan. Artinya adalah masa depan yang disebut dengan baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Itu tujuan hidup kita ya, masa depan di dunia maunya kita hidup ya bahagia di dunia, dan masa depan di akhirat maunya juga bahagia di akhirat. Itulah yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ayat ini tidak berhenti hanya wa fil akhirati hasanah. Ayat ini tidak berhenti hanya wa fil akhirati hasanah, tapi ada kelanjutan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar itu artinya apa? Selain ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia, berikan aku kesuksesan di dunia, juga berikan aku kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, kalau urusan akhirat kita kepengennya waqina adzabannar, bukan hanya fil akhirati hasanah. Apa artinya waqina adzabannar? Waqina adzabannar di situ artinya kalau engkau ya Allah memberikan aku surgamu, keselamatan di akhirat, maunya kita adalah masuk surganya langsung tanpa harus mencicipi dulu apa yang disebut na'udzubillah azab neraka. Karena apa? Karena memang nyatanya Rasul sendiri bilang kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Dan Rasulullah juga bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dijamin dan digaransi oleh Rasulullah akan masuk surga. Tapi persoalannya adalah masuk surganya langsung atau tidak langsung, itu persoalannya. Nah, yang kita inginkan, kita ingin masuk surga di akhirat nanti adalah langsung. Coba bayangkan ya, tidak diduga teman kalian Ustaz almarhum Ustaz Muhammad Fauzan Amin ya, santri pertama, ketua ISMI pertama,
angkatan pertama sudah meninggal, sudah hampir 1 tahun. Sudah meninggal hampir 1 tahun. Nah, kalian juga nggak tahu baik yang laki, yang perempuan, tapi mudah-mudahan semuanya nanti betul-betul sampai, insya Allah mudah-mudahan ya bisa berkhidmat untuk agama, untuk bangsa dan negara dulu. Karena bagaimanapun siapapun kita pasti akan mati. Itu yang pertama. Nah, nanti ketika kita terjun di masyarakat dan alhamdulillah Anda sudah memulainya dan Anda sudah masuk di dalamnya, ya, terus terang saja sampai kapanpun yang namanya stempel santri itu ada di diri kalian, sampai kapanpun. Iya, saya sampai saat ini pun, Umi sampai saat ini pun selalu yang namanya stempel santri itu, Ustaz Taufik, sampai kapanpun stempel santri di badannya itu tetap tidak pernah hilang. Makanya itu Ustaz Taufik tadi bilang kita ini akan jadi sorotan, akan jadi sorotan, dilihat oleh banyak mata, diperhatikan oleh banyak mata. Kadang-kadang kita melakukan hal yang negatif nggak seberapa dibandingkan orang lain kalau dia bukan santri. Kadang-kadang loh kok santri kayak gitu, padahal orang lain yang bukan santri lebih parah ya, Ustaz ya. Tapi yang diiniin siapa, Ustaz? Yang disorot siapa? Santri ya. Yang bukan santri mengerjakan hal itu lebih parah. Kita yang santri belum seberapa, tapi yang disorot santri. Nah, itu stempel santri itu pada diri Anda tuh nggak pernah hilang dan tidak akan hilang, dan sampai maaf ya sudah meninggal pun ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Tokoh-tokoh yang tadinya santri sudah meninggal pun orang masih sebut dan banggakan. Contoh misalnya Gus Dur, kan santri itu. Sampai saat ini orang masih bercerita, oh alhamdulillah di Indonesia ini santri ada yang bisa jadi presiden, padahal dia sudah mati. Nah, inilah yang disebut dengan innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya semua manusia itu akan menjadi buah bibir, maka fakun hadisan hasanan liman wa'a, jadilah engkau buah bibir yang baik bagi orang yang setelah kalian. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah sudah mulai ada alumni ini yang sarjana ya, yang saya baru dapat laporan, baru Nesta tapi nggak hadir ini, padahal tetangga deket sini nih. Nggak dipanggil ya? Hah? Ini yang temennya nih nggak dipanggil, yang seangkatan nggak dipanggil, nggak ada di rumah. Oh ada, oh nggak ada ya? Ya walaupun nggak ada, tapi kan kamu angkatan 2 sama aja kan dekat rumahnya. Furi nggak ada yang manggil, Furi kan deket juga di sini. Nggak ada. Okta mana Okta, nggak ada yang manggil. Okta kan deket juga, gimana nih? Ini temennya Engkong nih nggak dipanggil ini Okta. Hah? Ya Paki baru sampai, biarin aja. Paki Rasul yang belum datang. Kalau Faki sering ketemu saya minimal sebulan sekali. Tanyain deh. Paki ya, Ki? Sering ketemu saya kan? Paki masih sering ketemu saya. Makin gemuk aja tuh anak. Ya, alhamdulillah. Bilangin khususnya yang deket-deket ini, Okta, Puri, Nesta, ini kan deket-deket, malah kok nggak datang gitu loh. Udah, cukup sebentar. Nah, maka karena kita ini adalah santri, kita akan jadi sorotan. Ya, kita akan jadi sorotan. Di mana jadi sorotannya? Yaitu, loh kok santri gitu, loh kok alumni pesantren gitu, loh kok
katanya sudah lulus di pesantren, kok gitu? Padahal yang lebih parah dari kita bisa jadi banyak, bahkan lebih parah, ya Mi ya. Tapi ketika kalian yang namanya santri yang sudah distempel santri, apalagi alumni pesantren, itu kadang-kadang sorotan mata lebih tajam kepada kita yang namanya santri. Makanya tolong jaga nama baik diri kalian. Tolong jaga nama baik diri kalian. Ya, karena apa? Sorotan mata orang itu lebih tajam kepada kita yang santri daripada yang bukan santri kalau melakukan perbuatan yang kurang pantas. Itu yang ketiban. Bukan ketiban pulung apa ya? Yang kena getahnya bukan hanya Anda, pesantren Anda yang nggak tahu apa-apa, guru Anda yang nggak tahu apa-apa pun kena. Bahkan ibu bapak Anda yang nggak ngerti apa-apa pun kena. Gara-gara apa? Gara-gara kita santri yang kata mereka melakukan hal yang nggak pantas dan melakukan hal yang nggak layak dilakukan oleh seorang santri. Ingat ya, jadi stempel santri itu sampai kapanpun pada diri kalian nggak pernah hilang. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, dan ini nggak bosan-bosan saya sampaikan ya, apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-akhlaq qoblal ilmi. Apa? Al-akhlaq qoblal ilmi. Saya bersyukur alhamdulillah di antara kalian ya, ada yang sampai melanjutkan studinya, belajarnya setelah di pesantren ini. Bahkan ada yang bukan cuma sambil kuliah juga sambil, alhamdulillah, bukan sambil ya, ada bertugas mengajar, ada macam-macam juga sambil kuliah. Dua-duanya dilaksanakan. Saya terus terang saja, kalau mundur usia saya dulu ya, waktu saya tamat pesantren tahun 84 ya, sampai tahun 88 saya hanya mengajar ngabdi di pondok. Cuman ngabdi di pondok, belum terjun ke masyarakat, terus terang aja. Walaupun terjun sekali-sekali. Nah, kalian sebetulnya alhamdulillah sambil kalian kuliah, sambil juga terjun di masyarakat. Ya. Tapi tetap sekali lagi, yang namanya tujuan, yang namanya masa depan bukan pilihan tapi tujuan. Ini gara-gara otaknya di apa namanya, dikatakan, oh saya mau jadi apa tuh urusan gua, saya mau jadi ini, oh itu pilihan saya, nggak boleh ada otak atik, nggak boleh ada yang ganggu gugat. Bukan. Masa depan adalah tujuan, bukan pilihan. Ya, betul nggak, Mi? Masa depan adalah tujuan, bukan pilihan. Makanya itu apa? Setelah itu, Mi? Makanya itu kalian harus menjadi bagian dari sejarah. Paham nggak? Masa depan adalah tujuan, bukan pilihan. Makanya itu kalian harus jadi bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah pesantren Anda, bagian dari tapi bagian yang positif ya. Kita harus bagian yang positif dari sejarah pesantren di mana Anda berada. Anda harus bagian yang positif di masyarakat di mana Anda ada. Anda harus bagian yang positif sejarah ya, menjadi sejarah, bagian yang positif di kampus di mana Anda kuliah. Anda harus menjadi bagian yang positif di masyarakat di mana Anda tinggal. Anda harus menjadi bagian sejarah yang positif di negara di mana Anda berada, dan Anda harus menjadi bagian yang positif terhadap agama yang kita yakini, yaitu Islam.
Paham? Inilah yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ingat ya, masa depan bukan pilihan, tapi apa? Tujuan. Dan ini Allah yang bilang, tujuan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul kata Ustaz Taufik tadi itu. Ya, benar, enggak bohong. Antara kucing dengan kelinci, walaupun itu kelinci, tapi kata orang banyak kucing, ya Anda juga akan benar ini. Anda bisa jadi ragu. Walaupun itu memang kelinci, tapi banyak orang bilang itu kucing, Anda akhirnya ragu juga nggak? Nah sekarang ini udah banyak yang model begini. Contoh, saya kasih contoh. Ya, siapa manusia di dunia ini yang tidak luput dari identitas? Siapa yang di dunia ini manusia yang nggak bisa lepas dari identitas? Semua manusia harus punya identitas. Maaf, kaum sekuler identitasnya identitas sekuler. Betul? Kaum liberal identitasnya adalah identitas liberal. Maaf, naudzubillah. Kaum sosialis identitasnya adalah kaum sosialis. Orang Kristiani identitasnya adalah Kristen. Orang Hindu identitasnya adalah Hindu. Orang Buddha identitasnya adalah Buddha. Orang Islam juga identitasnya gak boleh lepas dari Islam. Ya kan toh? Tapi apa yang terjadi sekarang? Oh, politik identitas itu gak boleh. Tapi anehnya politik identitas yang nggak boleh itu hanya politik identitas Islam. Ya, saya tahu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang nggak benar itu. Sebab coba lihat di TV, di medsos, di apa, banyak sekali itu yang menyerang politik identitas itu. Seakan-akan yang nggak benar politik identitas. Anehnya politik identitas hanya diarahkan kepada identitas Islam. Siapa orang yang nggak bisa lepas dari identitas? Ayo, maaf, kartu identitas saja harus punya. Coba-coba kamu nggak punya kartu identitas, bisa kuliah? Coba-coba kita nggak punya kartu identitas. Ayo, sekarang naik pesawat aja harus punya kartu identitas. Bisa kamu naik kereta api nggak punya identitas? Bisa kamu naik pesawat kalau nggak punya kartu identitas? Nggak bisa. Jadi semua manusia itu nggak lepas dari identitas. Tapi yang anehnya di TV, di koran-koran, di medsos, oh nggak boleh tuh politik identitas. Yang anehnya yang diserang adalah identitas Islam. Kok identitas sekuler nggak pernah diserang? Kok identitas pluralis nggak pernah diserang? Kok identitas pluralisme ya, bukan pluralis, identitas pluralisme kok nggak pernah diserang? Kok identitas liberalisme kok nggak pernah diserang? Kok identitas yang lain kok nggak pernah diserang? Bahkan kadang-kadang identitas komunisme pun kok kayaknya dibiarin tenang-tenang aja. Hati-hati, walaupun itu kelinci, kalau banyak orang yang bilang kucing, kamu bisa apa? Bisa ragu juga. Ya. Betul nggak? Kita ini di otak kita ini di apa? Di apa saya tahu? Inilah yang dibilang gozul fikri itu. Cara berpikir Anda, apalagi yang di kampus-kampus nih. Ya, saya pernah kuliah S3 ya, walaupun saya nggak tamat. Memang saya nggak mau menamatkan diri ya Mi ya. Umi aja sama Fadil bingung lihat. Kok nilainya A semua katanya. Mata kuliah saya A semua. Terus terang aja ya Mi ya. Apalagi mata kuliah usul fikih itu 95 nilai saya waktu di S3 itu. Udah pokoknya A semua lah nilainya lah. Nah itu di kampus itu ada dosen bilang, oh sekarang kita belajar ini, kosongkan semua keyakinan Anda sekarang dulu katanya, untuk supaya apa? Adil katanya.
kosongkan dulu identitas Anda. Anda jadi muslim, ada apalah, pokoknya kosongkan dulu. Jangan ada dulu di hati Anda, di otak Anda identitas yang sudah terpatri katanya. Ini Anda disuruh ngapain nih? Hah? Disuruh apa? Ustaz Taufik, ini disuruh apa namanya, Ustaz? Kalau sudah melepas iman disuruh ngapain Anda? Kalau Anda disuruh melepas iman Anda disuruh ngapain dulu ini? Murtad dulu. Kalau kita sudah musyrik, udah murtad, 5 menit aja murtad, itu semua ibadah yang kita lakukan sejak kecil udah habis semua, udah nggak ada nilainya, udah. Istilah isi bensin di Pertamina udah dari nol, udah hilang semua itu, kehapus semua itu. Kalau apa namanya? Kalau di handphone itu, kalau handphone kamu bermasalah, kemudian dibetulkan, ya, habis semua nggak data itu, habis semua ada data itu. Jadi kalau Anda disuruh kosongkan iman Anda, disuruh kosongkan hati Anda dengan satu identitas, dengan identitas yang ada pada diri Anda, ya kosong sudah. Kalau sudah kosong, apa yang diisi udah? Ini ada gelas kosong, ada botol kosong, ada botol isi, ada botol berisi, ada botol kosong, ada botol isi, tapi nggak ada tutup. Tapi ada botol isi dan bertutup. Sekarang saya tanya, botol kosong diisi apa aja, masuk nggak? Masuk. Diisi air comberan masuk, diisi air kencing masuk, diisi racun masuk. Botol penuh tapi nggak ada tutupnya, bisa masuk juga nggak? Kan loh, bahkan kalau kita bicara tentang najis, ya najis semua ini air. Kalau yang masuk air najis, walaupun tadinya air aqua. Tapi kalau kita punya sudah ada isi dan ditutup kenceng, disegel. Nah, dalam pelajaran ini tutup segelnya ini, isinya disuruh buang semua. Nah, kalau suruh buang semua jadi apa? Kosong. Kalau sudah kosong diisi apa aja, masuk nggak? Masuk. Maka saya katakan, Anda yang kuliah silahkan, bagus, tapi juga dengan berbagai macam pemikiran yang disebut dengan ghazul fikri. Kadang-kadang yang ngomong gini profesor doktor. Saya juga mau bikin ragu Anda, bisa kok. Itu yang namanya Abu Hurairah, kok hadisnya banyak banget ya? Padahal hidupnya dengan Rasul paling pendek itu, nggak lama itu. Apa? Cuma 3 tahun dengan Rasul. Setelah itu Rasul wafat nih ya. Abu Hurairah itu hidupnya dengan Rasul cuma 3 tahun. Dan setelah itu Rasul wafat. Tapi kok hadis Abu Hurairah itu banyak banget, berjibun. Sementara sahabat-sahabat lain seperti Abu Bakar Siddiq hijrah aja dengan Rasul. Dan ketika Rasul wafat, Abu Bakar masih ada. Tapi kenapa kok hadis dari Abi Bakar Siddiq kok jarang? Ayo, kalau saya mau bikin ragu Anda, bisa nggak? Jadi bagus Anda mempunyai pemikiran bebas berpikir. Tapi maaf, Anda yang dinamakan Islam itu akidah, syariat, akhlak karimah itu harus terpatri permanen pada diri kita. Akidah yaitu keimanan harus terpatri, jadi sumber dari landasan kehidupan kita. Syariat yang alhamdulillah kalian sudah belajar selama di pesantren ini. Alhamdulillah, bukan kita ini jumud, bukan. Cara hidup yang memang sudah terbukti yang dilaksanakan oleh umat ini, yang landasannya jelas, yang ada di kitab-kitab itu udah jelas. Akhlak karimah, akhlak mulia itu tetap harus jadi pakaian kita, dan itu patri sekenceng-kencengnya. Sehingga ada pemikiran-pemikiran begitu, ya alhamdulillah, bukan berarti kita tidak boleh belajar, silakan. Tapi justru untuk menambah keimanan kita. Ya kan, kata Ustaz Taufik tadi. Ya kan, ini kan mestinya kan kalau keluar mani itu katanya mani gak najis kan? Kencing najis.
kencing najis, air mani nggak najis. Tapi kenapa kok keluar mandi harus keluar mani kok harus mandi? Kok keluar kencing nggak mandi? Cuman cukup dibersihkan najisnya kalau mau sholat wudu. Tapi keluar mani nggak cukup kamu bersihkan maninya, juga kita harus mandi hadas, yaitu hadas besar. Dan tadi terima dulu apa kata syariat tadi. Kalau semua oh ya benar juga ya, berarti ini syariat nggak benar dong, ya, gitu nanti. Betul nggak? Loh, kok mani yang nggak najis kok harus mandi, kok kencing cuman cebok doang kemudian wudu. Nah, kalau menurut akal nggak benar nih syariat nih. Mestinya mani itu yang harus wudu doang, mestinya kencing itu yang harus mandi. Ya tadi kalau kita terima dulu baru akal sehat jalan. Tidak ada syariat Islam itu yang tidak masuk akal. Bahkan Zakir Naik, pernah dengar nama Zakir Naik? Nah, alhamdulillah, jangan jadi santri nggak ngerti. Zakir Naik pernah bilang di dalam satu ceramahnya, saya dengar ya, samurat saya lagi mulai naik lagi nih. Zakir Naik dalam ceramahnya pernah saya dengar langsung. Dalam ceramahnya dia bilang begini, dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan, ternyata pada saat ini menurut Zakir Naik lebih 85% ajaran-ajaran Islam itu terbukti kebenarannya. Yang 15% hanya tinggal tunggu waktu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini membuktikan kebenaran syariat Islam itu. Tadi pagi saya taklim, saya bilang begini, tadi apa semalam ya lupa saya. Ya, saya bilang kayak gini, kayak Isra Mi'raj. Oh ya tadi pagi kan masalah Isra Mi'raj itu. Dulu orang nggak percaya itu yang namanya Isra Mi'raj itu. Dari yang namanya Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Tapi kecanggihan teknologi walaupun bukan secara fisik. Ayo kita ngomong sekarang dengan teman kita yang ada di Saudi, bisa nggak? Kita ngomong dengan teman kita yang ada di Amerika, bisa nggak sekarang? Bukan cuman ngomong gantian, ya, video call 8 orang sekaligus bisa. Yang satu di Amerika, yang satu di Saudi, yang satu di Jepang, yang satu di Afrika, yang satu di Malaysia, yang satu di Australia, yang satu di Bojong. Bisa nggak ngomong sekalian itu langsung? Saling mendengar nggak? Saling melihat gambar nggak? Coba bayangkan, jarak dari Mekah ke Palestina itu hanya ya nggak jauh banget dah, masih lebih jauh dari Jakarta ke Mekah. Jauh dari Mekah, dari Jakarta ke Mekah, apa jauh dari Mekah ke Palestina? Subhanallah. Ternyata kecanggihan teknologi, kecanggihan ilmu pengetahuan, majunya ilmu pengetahuan, ternyata subhanallah, peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata bagi Allah sangat gampang sekali. Kenapa? Dengan dibukakannya oleh Allah apa yang disebut dengan ilmu dunia maya, ternyata semakin terbukti kebenaran, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun kecanggihan sekarang belum mampu seperti, ya kalau Allah yang bicara lain lah ya, tapi kecanggihan teknologi makin menuntun. Ya makanya iman dulu tentang adanya Isra Mi'raj. Ya makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, yang dari pemuda yang beriman siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang dari orang tua yang beriman siapa? Abu Bakar. Yang dari perempuan yang beriman siapa? Khadijah. Apa kata Abu Bakar? Jangankan cuman itu, kalau Muhammad yang bicara, saya lebih yakin kalau Muhammad itu nggak berbohong, kalau memang itu Rasul Muhammad SAW yang berbicara. Ternyata dengan kecanggihan teknologi walaupun belum maksimal, saya yakin teknologi komputer, IT, teknologi dunia maya saat ini saya yakin belum maksimal.
Ya, di Indonesia ini baru 4G ya. Cina sudah 6G. Bukan cuman 5G, 6G. Udah kayak apa itu kecepatan teknologi itu? Siapa yang membukakan? Walaupun kepada orang komunis di sana, orang Cina, siapa yang membukakan? Tetap Allah, karena mereka juga makhluk Allah. Jadi kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kata Zakir Naik, justru membuktikan kebenaran-kebenaran syariat. Bahkan kata Zakir Naik, lebih 85% yang namanya syariat itu kecanggihan teknologi ilmu pengetahuan sekarang membuktikan kebenaran. Yang 15% hanya tinggal tunggu waktu. Dulu ya, ini pernah saya sampaikan hadisnya kepada Anda, dan Anda pernah belajar tentang ciptaan manusia. 4 bulan pertama berbentuk nutfah, kemudian berubah alaqah, berubah menjadi mudghah. Dan pernah tahun 1999 10 negara di dunia ini melakukan riset selama 10 tahun yang dikomandoi waktu itu oleh Amerika. Tahun 1999 hasil risetnya. Di situ ada Cina, ada Swiss, ada Prancis, ada Jerman, ya. Ternyata tahun 99 itu menghasilkan satu hasil riset selama 10 tahun dalam ilmu medis yang bernama GHP, Gen Human Product. Amerika waktu itu hasil penelitiannya ditandatangani oleh presiden namanya Bill Clinton. Apa itu hasil penelitiannya? Salah satunya ini ada diterbitkan, dipublikasi di dalam Koran Republika bulan Juli tahun 1999 hari Ahad. Hanya lupa saya apa Ahad pertama, kedua, ketiga, keempat lupa, tapi hari Ahad saya yakin karena saya clipping. Apa hasil riset selama 10 tahun itu? Hasil risetnya adalah kalau janin dalam rahim seorang ibu sudah 4 bulan ke atas, artinya sudah 120 hari. Kalau diambil gennya janin itu sudah bisa terdeteksi janin ini berpotensi terkena penyakit apa nanti dia sudah hidup. Bahkan sudah bisa terdeteksi apakah dia berpotensi kena kanker atau kena yang namanya tumor. Tapi dengan syarat setelah 120 hari. Dan Rasul sudah bilang, dan Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Rasul menyatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika fayursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi asyatin aw sa'idun. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Hadisun sahihun rawahu Bukhari wa Muslim. Ini jelas ringkas kata. Kalau sudah 120 hari ke atas, tepat umur 120 hari, Allah utus malaikat. Ngapain? Meniupkan nyawa. Dan ketika itu juga Allah disuruh oleh Allah pada waktu yang sama menuliskan 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi asaidun aw saqiyun. Umur kita sudah dijatah. Jadi kata Ustaz Taufik tadi, umur panjang itu bukan 60 jadi 70. Tapi umur tetap 50, keberkahannya yang bertambah. Sehingga setelah dia meninggal, seperti Imam Syafi'i, seperti misalnya Imam Nawawi, sudah berapa ratus tahun meninggal. Ya, yang namanya Imam Syafi'i itu sudah meninggal 1200 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah Abi sama Umi sudah ziarah ke makam Imam Syafi'i ini. Ini ya, di Mesir, di Kairo, dan insya Allah suatu saat Anda bisa nanti ke sana. 1200 tahun yang lalu, coba lihat.
Sampai sekarang Imam Syafi'i, bahkan sampai hari kiamat, sampai sekarang hasil karya Imam Ghazali, hasil karya yang namanya Imam Nawawi masih dibaca, masih dilakukan penelitian dan tidak henti-hentinya. Masih hidup. Subhanallah, bicara tadi ternyata GHP, Gen Human Product tadi, subhanallah, membuktikan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW tadi. Jadi jangan mentang-mentang gua kuliah, gua sarjana, temennya yang nggak sempat kuliah kayaknya yang dianggap lu mah nggak siapa-siapa. Jangan ada. Bersyukurlah kalian yang sudah kuliah, bersyukurlah kalian yang hampir selesai, dan bersyukurlah kalian yang bisa dikasih kesempatan bisa aktif di masyarakat. Itu semua adalah ya proses kehidupan untuk Anda nanti di masa depan. Boleh sekarang yang beliin bakso Umi ya, Mi? Bukan? Yang beliin bakso siapa? Oh, Kafi. Alhamdulillah, Kafi sudah beliin bakso, walaupun baksonya urunan ke antara kalian. Tapi nanti bukan urunan bakso aja, urunan pondok punya utang berapa. Gitu. Kalau kamu mau tahu utang pondok sekarang tanya sama Umi, 450 juta utang pondok sekarang. Saya punya utang 400 juta, Mi ya. Nah, kalau sekarang jangan bakso dulu urunan, kalau nanti udah jadi bos baru. Ya enggak? Dan insya Allah ada di depan saya yang akan jadi bos nanti. Bahkan ada yang jadi apa? Nah, dan tolong silaturahim di antara kalian jaga, akhlak di antara kalian jaga. Jangan merasa paling hebat dari temannya, jangan meremehkan temannya, jangan merasa lebih mentang-mentang lebih senior, jangan. Anda adalah satu alma mater. Mari sama-sama bersinergi, saling melengkapi kekurangan yang ada pada diri kalian. Bahkan kalau nanti kalian sudah sukses, kalau ada kekurangan di pondok, jangan diobral, jangan dikritik. Kalau bisa, oh kekurangannya apa? Kekurangannya nih, Anda yang nutupin. Gitu, oke? Bisa? Bahkan kalau bisa, yang sudah sarjana ini, saya balik lagi ke pondok mau ngajar. Gitu. Jangan sok jual mahal. Ya saya alhamdulillah, maaf sampai saat ini masih ngajar di Darul Rahman. Tanya tuh sama Darul yang sering nganterin saya tuh. Rul, mana Darul mana? Hah? Apa? Ke asrama kenapa? Hah? Oh, kunci mobil. Bukan karena Amanda nggak datang. Datang ke Amanda, datang nggak? Mana Amanda? Nggak salah kok. Saya sama Umi satu alma mater, sama-sama Darul Rahman. Emang salah? Kagak salah, ya nggak? Ya Bal ya? Sama-sama alma mater, boleh Bal? Boleh nggak Bal? Ini contohnya nih, saya sama Umi nih. Ya, boleh ya? Apa? Kahfi. Oh, Kahfi sama-sama datang dia, tenang dia. Gipari juga datang. Alhamdulillah. Tapi tolong akhlak kamu dijaga. Ya, kalau soal suka biasa itu kok. Itu namanya normal. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alumni yang namanya alumni baru nikah, setelah alumni baru satu. Ini insya Allah tahun 2023 kayaknya ada yang nyusul. Ya, Ray, ada yang nyusul ya? Belum ada, 2023 belum? Siapa yang nyusul? Hah? Gak ada masalah. Nah, yang namanya jodoh itu urusan Allah. Oke, udah ya. Ya, alhamdulillah Ray ini suaminya setia, datang terus kayak alumni juga nih. Jadi gini ya, tolong jangan saling menjelekkan, jangan saling menjatuhkan. Saya, Umi, pondok, guru-guru sini punya kekurangan tuh biasa, namanya manusia. Yuk kita saling menutupi kekurangan di antara kita. Terakhir,
Ya, saya minta dengan hormat dan amat sangat kepada para alumni, tolong ikut serta untuk, maaf, apa adanya aja, ada panitia santri baru nggak ini? Untuk berusaha juga mencari santri di luar untuk masuk ke Nurul Ilmi ini. Saya minta dengan hormat kepada Anda, ya, karena memang kita akui pesantren sekarang persaingannya sangat berat sekali, ya. Saya dapat informasi dari Kementerian Pendidikan Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan tahun 2022 kemarin, ya, yang boarding school yang namanya pesantren, ya, yang berafiliasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bogor kemarin minta izin itu tidak kurang 150 pesantren. Tahun 2022, belum yang berafiliasi ke Kementerian Agama, belum yang namanya rumah tahfidz, ya, belum yang namanya rumah tahfidz. Persaingan memang berat sekarang. Kata Pak Kiai Sukron selalu diinikan kalau dalam rapat guru, dalam dunia persaingan ini, kalau kita tidak bisa bersaing, maka kita akan ditinggal. Dan persaingan itu akan sukses, akan maju dan akan kuat kalau kita bersatu dan kalau kita bersinergi. Soal ada kekurangan Nurul Ilmi biasa, di mana pondok yang tidak punya kekurangan. Tapi saya minta dengan hormat kepada anda yang banin, yang banat, tolong yang jadi panitia santri baru yang punya brosur, dan yang di luar saya minta dengan hormat kepada kalian. Ya, tolong pondok ini juga ya Mi ya, untuk mencari santri. Saya gak malu ngasih tahu kepada kalian. Persaingan sekarang memang berat, kecuali pesantren-pesantren yang sudah punya tokoh nasional seperti Darul Rahman misalnya, itu udah punya tokoh Kiai Sukron, itu nggak ada masalah. Seperti misalnya pesantren kayak Darul Mugni, itu Kiai Mustafa itu sudah jadi tokoh. Bahkan orang-orang yang pergi ke pesantren itu bukan hanya orang Indonesia, orang Malaysia pun sudah ada studi banding di sana Mi ya. Jadi udah jadi tokoh. Nurul Ilmi belum jadi tokoh. Saya jangankan di nasional, di RT aja saya mungkin nggak dikenal orang gitu loh. Nah, saya akui dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan saya. Saya minta kepada Anda tolong usahakan, ikhtiarkan untuk juga mensosialisasikan pesantren ini di luar, dan juga usahakan kalau bisa ada santri baru yang datang ke pesantren ini hasil ikhtiar dan usaha Anda. Tolong jangan cuek ya. Ya, saya bukan minta mengemis kepada Anda, tapi ini saya rasa loyalitas biasa aja kok. Betul nggak? Biasa kan kayak gitu kan? Ya, tolong. Saya waktu di pesantren dulu masih ingat saya Mi ya, itu saya banyak bawa santri ke Darul Rahman dulu banyak. Bahkan Darul Ummul Qura pertama ada dulu kayak Helmi Mi ya, banyak saya tetangga, saudara, keluarga saya bawa ke Ummul Qura. Saya bawa ke Ummul Qura yang di Luliang itu. Terus terang aja, keponakan saya aja ada 4 orang yang di Ummul Qura dulu sebelum ada Nurul Ilmi. Itu kepedulian saya kepada guru saya gitu. Dan tolong tunjukkan kepedulian ini, jangan cuek, jangan apa. Terus terang, pondok tetap adalah ya butuh kepada alumni. Gontor itu bisa besar karena kepedulian alumninya. Ya, saya bulan November kemarin itu kebetulan ikut konferensi internasional yang diadakan oleh pihak pesantren Darun Najah. Ternyata itu ya, Darun Najah itu juga memang alumni Gontor. Oh, diadakan oleh pesantren-pesantren alumni Gontor. Terus terang aja, oleh alumni Gontor. Mereka solidnya bukan main, mereka bersatunya bukan main, mereka betul-betul saling saling mendukungnya bukan main. Ya, walaupun saya dari Darul Rahman di alumni, saya dilihatnya dari pesantren ininya, dari Nurul Ilminya, karena ada yang daftarin waktu itu. Saya hadir. Subhanallah, saya lihat betul-betul dahsyat persatuan mereka. Gontor bisa maju karena alumni-alumninya itu. Darun Najah itu alumni Gontor, Darul Kolam itu alumni Gontor.
Jadi nggak mustahil, dan saya Umi selalu mendoakan, guru-guru mendoakan kalian. Suatu saat saya yakin pasti ada dari alumni Nurul Ilmi ini yang punya pesantren. Nah, dari sekarang tolong bersinergi, tolong dari sekarang bersatu, tolong dari sekarang Anda jangan saling merasa hebat, jangan saling merasa ini. Dan untuk saat ini pertama kali buktikan loyalitas Anda juga. Satu persatu ini bawa santri 2 orang aja udah banyak alumni, betul nggak? Di antara Anda ini satu persatu bawa santri 2 orang aja ya, sepupunya, adiknya, temennya, keluarganya, tetangganya, teman bapaknya dibawa ke sini aja. Apa Sat? Betul nggak Sat? Udah banyak, nggak perlu pusing-pusing Nurul Ilmi ini. Tolong saya minta, bukan saya membebankan Anda, tunjukkan loyalitas Anda. Maaf ya, jangan marah ya. Coba di antara Anda satu orang bawa 2 orang aja. Gimana, Sat? Ini bawa adiknya ke sini. Kalau tiap tahun aja, alhamdulillah bawa adiknya, bawa sepupunya, bawa tetangganya. Panitia Darul Rahman itu besar dulu begitu, sampai sekarang. Ya Mi ya. Darul Rahman itu sampai sekarang. Ada yang sampai sudah cucunya masuk Darul Rahman. Loyalitas tunjukkan, jangan cuek, jangan nggak peduli. Apalagi maaf ya, yang punya kesempatan di masyarakat, di majelis taklim, ngajar di SD, ngajar di mana aja, ya mereka untuk membawa saudaranya, membawa keluarga untuk masuk ke pesantren ini. Maaf, saya bukan berarti mengemis kepada Anda. Ini sebagai tanda loyalitas Anda ke pondok ini, ya Mi ya. Dan itu wajar-wajar aja, biasa aja kok. Ya, saya sampai saat ini, padahal saya tinggalkan Darul Rahman sudah sejak 1988. Kalau alumni sudah 1984. Saya alumni, sudah 39 tahun saya meninggalkan Darul Rahman. Tapi sampai saat ini saya masih siapkan waktu saya 1 hari untuk saya mengabdi dan mengajar di Darul Rahman. Ayo, sampai saat ini udah 39 tahun yang lalu saya lulus. Ada baru berapa tahun, ada yang baru hitungan bulan. Ayo, saya masih tunjukkan loyalitas saya. Dan alhamdulillah sedikit banyak Nurul Ilmi ini, ya kita bisa berbuat seperti ini Mi ya. Alhamdulillah karena ada namanya Formada, loyalitas kita sesama alumni, ya Mi ya. Kalau nggak ada itu saya juga kebingungan. Banyak hal-hal yang bisa diselesaikan karena bantuan sesama teman. Jadi kita nggak bisa sendiri. Kita nggak bisa sendiri. Hidup sendiri itu mustahil. Semua kita harus bersinergi. Kita lonjokkan loyalitas kita. Nah, mudah-mudahan dengan Anda seperti itu, saya yakin dan percaya hidup Anda insya Allah itu namanya Anda bagian sejarah dari pondok ini. Oke? Bisa? Jadi masa depan adalah tujuan, bukan pilihan. Dan Anda harus menjadi bagian. Nah, dari apa? Kalau dari harus bagian dari sejarah di mana Anda berada. Anda harus bagian dari sejarah yang baik bagi pesantren Anda. Anda harus bagian sejarah yang positif untuk di mana Anda tinggal. Anda harus menjadi sejarah yang baik di negara Anda tinggal. Nah, inilah yang saya mungkin bisa katakan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang selama ini mungkin kurang berkenan. Saya katakan saya bukan menggurui Anda, enggak. Ya, saya ingin dan bahagia sekali bisa ketemu dengan Anda. Dan alhamdulillah Umi juga bahagia Mi ya. Yang paling penting kalau Anda nongol itu saya lihat kamu masih sehat ya. Minggu lalu hari Ahad saya ketemu bapaknya Rivaldi. Hari ini ketemu Rivaldinya. Rivaldi, minggu lalu saya ketemu bapak kamu Rivaldi. Saya tanya sama bapakmu, bapak kamu ngomong nggak? Ngomong apa? Hah? Iya kan? Saya tanya, ngomong nggak? Saya tanyain kamu. Ngomong. Minggu lalu saya ketemu bapaknya Rivaldi di Kebayoran Lama. Nggak usah tanya di mana, di Kebayoran Lama pokoknya. Hari ini saya ketemu Rivaldi di Bojong gitu loh. Jadi selalu informasi Anda tuh saya tanya.
Saya tanya, informasi Anda saya tanya. Jadi jangan Anda merasa kok saya udah lulus begini masih diapain? Masih diapain? Dipantau terus. Enggak, karena terasa saya minimal kalau saya tahu kamu sehat, saya tahu kamu alhamdulillah sukses. Ya, Fadil nih gini-gini, walaupun dia berhenti di Darun Nida, saya tanya, kenapa itu berhenti? Walaupun dia nggak ngomong sama saya, nggak ngomong dia berhenti di Darun Nida. Ya, alhamdulillah, ternyata Fadil berhenti di Darun Nida, sekarang jadi guru di Ar-Rahman. Bukan cuma guru di Ar-Rahman juga, guru di Majlis Taklim. Saya tanya, alhamdulillah bapak ibunya senang deh, dan bukan cuma sekedar guru juga di Majlis Taklim, mahasiswa juga. Kurang apa? Ayo, siapa yang mau sama Pak Del? Iya kan? Enggak, ini cuma sekedar doakan teman kalian kemarin. Waktu 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu siapa namanya? Si Robbani siapa? Zen Shakila Robbani. Alhamdulillah saya sama Umi ikut menghantarkan untuk dia pergi ke Mesir, ke Kairo. Ya, mudah-mudahan belajarnya lancar tanpa ada halangan. Cita-citanya mudah-mudahan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin saya ketemu Kiai Ilyas, kesini ada acara, saya tanya juga tentang Syaima. Kata Kiai Ilyas alhamdulillah ya, dia ketemu Syaima juga 2 minggu yang lalu ketika beliau ke Yordan. Dan insya Allah pada waktunya nanti ya, saya terus terang, dan ini saya ulang-ulang kepada kalian ya, yang punya niat berkuliah di luar negeri dimanapun dapat beasiswa, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, saya dulu nih saya bilang sama Anda, salah satu amalan saya waktu saya mau ke Madinah itu apa? Saya banyak membaca sholawat kamilah. Dan udah saya katakan kepada kamu, kalau itu salah satu ikhtiarnya ya, dan tidak pernah menyakiti hati orang tua saya dan hati guru saya. Dan selalu saya minta doa kepada kiai saya, kepada guru saya, dan saya selalu minta doa kepada ibu bapak saya, kepada ibu saya waktu itu, karena bapak saya udah meninggal. Minta restu, minta doa, dan kepada guru saya. Makanya saya katakan, dan saya selalu katakan kepada Anda, tidak ada bekas guru. Walaupun Anda nanti sudah profesor, doktor sekalipun, guru yang ngajar di TK, di TPA Anda itu tetap sampai kapanpun itu guru Anda, supaya ilmu kalian berkah. Dan insya Allah kalau Anda seperti itu, mudah-mudahan hidup kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh ya, sebelum saya tutup ada pertanyaan, silahkan. Saya mau ke ini nih, ke Darul Mughni, Kiai Mustafa, anaknya nikah ini ya. Semestinya saya tadi jam acara nikah anaknya udah di sana. Nah, tapi karena mau ketemu dengan kalian, sudahlah, nanti aja siangan saya datang. Betul ya Mi ya? Itu yang lain-lain pimpinan Formada udah pada datang semua, Kiai Musfik, Ilyas, Kiai ini udah pada datang semua. Ikut acara nikah tadi di Darul Mughni, karena saya ada janji dengan kalian ya, janji saya, artinya janji walaupun nggak ngomong di hati saya, karena kalian akan hadir. Oke lah, saya tunda, saya nanti habis ini baru ke sana. Oke, ada pertanyaan silahkan. Nggak ada? Oke ya, tunjukkan loyalitas kalian kepada pesantren di mana Anda pernah belajar. Oke, jangan tunjukkan keangkuhan dan arogan kalian. Saya khawatir kalau Anda arogan, kalau Anda sombong, kalau akhlak yang nggak baik yang Anda tunjukkan, naudzubillah, jangan sampai terjadi hal yang nggak diinginkan. Ya, ya Naim ya, Naim, anak buah kamu yang sekarang pinter khot udah banyak gitu, udah banyak dia nularin, udah banyak itu, alhamdulillah. Sekarang anak buahnya siapa yang belum ada ini? Parel mana, kok nggak ada nih Parel nih? Wah, oke ya, cukup. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, ada informasi ya. Alhamdulillah Nurul Ilmi sudah ada perpustakaan di depan asrama putri itu, tanah kurang lebih luasnya 337 meter. Ada perpustakaan rumah khusus dan ada saungnya. Dan di depan saung itu pun tanah 270 meter sudah milik pesantren. Alhamdulillah. Dan ya, kalau ada di antara kalian yang punya informasi atau yang punya buku-buku yang bermanfaat kiranya untuk adik kelas kalian, yang punya buku, yang punya buku-buku bacaan yang bermanfaat untuk adik-adik kalian, tolong kalau yang ada silahkan disumbangkan untuk perpustakaan Nurul Ilmi. Kalau yang ada di rumahnya mungkin buku itu nggak terbaca, tapi buku ini sangat bermanfaat untuk santri sebagai literasi tambahan di pesantren ini. Silahkan Anda sumbangkan dengan senang hati, insya Allah menjadi amal jariah yang diterima dan insya Allah dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.